berikutnya adalah uncommitted data, ya. Fenomena uncommitted data terjadi ketika dua transaksi yaitu T1 dan T2 dieksekusi bersamaan, dan ketika transaksi T1 yang pertama itu dibatalkan, di rollback, tidak diselesaikan, padahal transaksi T2 sudah mulai mengakses data-data yang belum di-commit, belum diselesaikan eksekusinya, sehingga hal ini melanggar sifat isolasi dari transaksi. Untuk menggambarkan kemungkinan ini, kita akan menggunakan transaksi yang sudah dijelaskan pada masalah atau diskusi mengenai loss update sebelumnya. Jadi pada uncommitted data ini, T1 misalnya memiliki dua atomic part, ya. Satu adalah tentang update inventory, satu yang lain tentang update invoice total. Misalnya T1 itu dipaksa untuk rollback karena terjadi error selama update dari invoice total, maka T1 akan tidak menyelesaikan semuanya dan membatalkan update inventory. Nah, kita akan melihat pada gambar 10.5. Nah, pada gambar 10.5 kita melihat ada transaksi 100 unit, ada penjualan 30 unit, ya. Mirip, ada hampir sama dengan yang sudah dibahas pada loss update, ya. Tetapi di sini perbedaannya adalah bahwa jumlah barang saat ini sudah dijumlahkan 100, tetapi kemudian di rollback, tidak diselesaikan, ya. Kita akan melihat pada tabel 10.6 bagaimana eksekusi serial dari transaksi ini berlangsung dengan tidak ada masalah. Pertama-tama pada langkah pertama, jumlah produk itu nilainya adalah 35. Itulah transaksi T1. Kemudian langkah kedua, produk quantity on hand ditambah 100. Kemudian dituliskan produk quantity on hand nilainya adalah 135. Nah, kemudian selanjutnya dibatalkan, ya. Yang tadi dituliskan 135 itu dibatalkan sehingga nilai jumlah produk saat ini kembali ke 35. T2 membaca jumlah barang saat ini sebagai 35, lalu kemudian mengurangi dengan 30, hasil akhir T2 menuliskan angka 5, yaitu di sini tidak menjadi masalah. Tetapi ketika pada gambar 10.7, ketika tidak prosesnya terjadi secara bersamaan, maka hal ini akan menimbulkan masalah. Pada gambar 10.7 kita lihat bahwa jumlah barang saat ini pertama 35 sudah dijumlahkan ditambah 100, kemudian dituliskan sebagai 135. Nah, hasil saat ini adalah 135. Nah, kemudian masalahnya adalah ini belum di-commit, belum diselesaikan, belum difinalkan. Penyelesaian ini sudah dibaca oleh transaksi T2, membaca produk quantity on hand, membaca jumlah barang saat ini sebagai 135. Sehingga jumlah barang saat ini dikurangi 30, hasilnya adalah 105. Nah, ketika jumlah barang saat ini menurut transaksi kedua sudah diperoleh angka 105, pada saat itu T1 membatalkan atau tidak meneruskan transaksi itu, tidak mengkonfirmasikan transaksi berjalan selesai, sehingga rollback ini menyebabkan jumlah barang saat ini tidak jadi 105, tidak jadi 135 yang tadi sudah dia hitung, namun menjadi 35 berdasarkan pembacaan dari T1 di awal.
ketika belum ditambah apa-apa. Nah, T2-nya menuliskan jumlah barang sebagai 105 sebagai akibat dari hasil dari langkah kelima. Nah, ini tentu tidak memberikan hasil yang benar ya. Tidak memberikan hasil yang benar seperti yang disebutkan di sini, bahwa T2 mengurangi 30 dari hasil dari transaksi, yaitu awalnya adalah 35, sehingga hasil akhirnya itu seharusnya adalah 5, karena kan T1 itu menjumlahkan dengan 100 tetapi dibatalkan. Nah, sehingga harusnya hasilnya 5, tetapi karena di sini dilakukan pembacaan jumlah barang ya, dilakukan pembacaan jumlah barang ketika data itu belum dikomit ya, sudah terlanjur dibaca pada langkah keempat itu, sehingga T2 menganggap bahwa jumlah barang saat ini 135 itu, sehingga sudah terlanjur dikurangi 30, baru T1 mengembalikan nilai jumlah saat ini 35, tapi sudah terlanjur dibaca sebagai 135 yang sudah dikurangi 30 oleh T2, sehingga hasil akhirnya adalah 105. Begitu mengenai uncommitted data. Terima kasih.